souvenir atau merchandise-nya 7-Eleven kan. Nah, itu otomatis kan kalau ada keinginan, misalnya ada yang suka banget sama merchandise-nya 7-Eleven. Misalnya 7-Eleven pas itu merchandise-nya Mickey Mouse gitu. Ada yang suka banget Mickey Mouse, terus akhirnya dia berusaha untuk mengumpulkan mengumpulkan stiker itu dengan cara otomatis kan beli terus menerus ke sevel kan. Itu kan ada pengorbanan atau perilaku konsumen yang menguntungkan perusahaan. Nah, dan perusahaan kasih kontribusi dengan memberikan nih hadiahnya nih. Kamu akhirnya dapat ini. Kayak teman saya, itu tuh setiap ada image atau image kartun yang disenengin di 7-Eleven, dia bakalan gimana caranya bakal beli terus ke 7-Eleven untuk dapetin untuk menuhin kartunya itu biar dapet miniatur kecil-kecil, mainan kecil-kecilnya itu gitu ya. Jadi itu adalah sponsorship khusus. Atau misal bisa juga kalau di buku ini setiap 5 kali konsumen membeli barangnya, produknya, itu ada 1 poin untuk menyumbang kegiatan sosial misalnya gitu, atau menyumbang rumah sakit. Itu juga merupakan CRM ya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Oke ya. Terus efektivitas komunikasi melalui sponsorship itu ada metode terapan dan ada metode jejak. Kita bisa ngukur efektivitas sponsorship dari metode terapan itu dengan cara memantau kuantitas dan pemenuhan memperoleh event yang disponsori. Jadi kita bisa ngukur komunikasi efektif enggaknya sponsorship yang kita lakukan itu dengan memantau berapa banyak sih event yang kita sponsori kayak gitu. Jadi kan efektif nggak sih komunikasi pemasaran yang kita lakukan. Nah, jadi bisa dipantau dari itu namanya metode terpaan. Terus metode jejak itu atau tracking method itu dirancang dengan mengevaluasi kesadaran, keakraban, atau preferensi yang disebabkan sponsor melalui survei. Jadi untuk menguji keefektivitasan sponsorship itu, kalau dari metode jejak itu nggak hanya mengukur seberapa banyak aja sponsor yang kita lakukan, karena kita kan nggak tahu apakah konsumen bersikap atau memandang produk yang perusahaan kita itu seperti apa. Tapi kalau dari metode jejak itu kita bisa ngukur apakah konsumen itu sadar dengan adanya dukungan kita terhadap program event Intai misalnya. Terus habis itu mengukur apakah terus perilaku konsumen itu jadi lebih meningkat. Misalnya kalau melihat Garuda mensponsori Intai, apakah dia image-nya tentang Garuda itu berubah, terus besok mau naik Garuda atau gimana. Jadi kita bisa ukur tracking atau dari metode jejak tentang efektivitas sponsorship itu. Paham ya? Terus komunikasi dalam pameran. Nah, yang selanjutnya secondary tools of promotion itu selain sponsorship itu tadi sekarang ada yang kedua, ada exhibition. Buat yang baru datang, hayo Mbak Kania diem ya. Mbak Kania diem. Yang baru datang masih ingat nggak tools of promotion yang primer itu apa aja? Mbak Grace, Mbak Ika, Mbak Ana.
Tools promotional tools yang primer apa aja. Kalau yang sekunder kan yang sekarang kita bahas. Ada pameran, ada sponsorship, ada internet yang akan kita bahas. Kalau yang primary masih pada di situ. Ada yang tahu? Mbak Ika, Mbak Grace, Mbak Ana? Nggak ada? Nggak ingat? Lanjut ya, kalau nggak ingat. Ingat ya? Kalau ada yang ingat, nambah poin plus-plus nih. Nggak ada? Nanti review ya, nanti di review ya. Oke, kita lanjut dulu. Pameran itu adalah seperti tahu pengertiannya ya forum sementara karena bersifat sementara. Terus nggak selamanya kan kalau pameran. Terus bagi para penjual kategori produk seperti perkakas, mainan, barang olahraga untuk memamerkan atau mempertunjukkan barang mereka kepada para pembeli dan calon pembeli ya, jelas ya kalau pameran. Terus fungsinya itu melayani pelanggan yang ada, jelas ya dengan adanya pameran kita bisa ngelayanin pelanggan secara langsung, terus mengidentifikasi prospek kedepannya itu kayak apa, banyak nggak sih yang datang di pameran kita, seperti itu. Terus memperkenalkan produk baru atau dimodifikasi, misalnya kita ada produk baru gitu, kalau melalui pameran itu orang akan melihat secara langsung, oh ternyata produk barunya Asus tuh seperti ini ya, aplikasinya seperti ini, kita bisa nyoba secara langsung Asus kayak apa, ada yang touchscreen, terus misalnya ada dari iPhone 4G, 4G jadi 4S, 4S, itu kan dimodifikasi, nah itu ada pameran langsungnya, orang bisa nyentuh, bisa pakai langsung, itu jadi fungsi memperkenalkan. Terus mengumpulkan informasi mengenai produk baru pesaing. Bisa kita ngumpulin dari informasi dari produk pesaing melewati pameran. Terus menerima pesanan produksi dari pameran juga bisa karena kita attract pengunjung ya sama pihak-pihak lain yang misalnya kayak distributor gitu kan kadang juga datang waktu ada pameran, perusahaan besar atau produk jasa besar. Terus meningkatkan citra perusahaan, jelas ya karena melalui pameran otomatis kita juga melakukan pemasaran gitu ya. Terus mengembangkan strategi pemasaran. Itu pameran itu dilihat sebagai sebuah rangkaian, diintegrasikan secara strategis dengan alat-alat komunikasi lainnya. Terus harus dipilih dan direncanakan dengan baik, jelas ya, karena kalau nggak direncanakan dengan baik dan nggak diseleksi, kita kalau nggak menarik orang, otomatis kan percuma, efektivitas dari pameran tersebut kurang ya. Terus ini efektivitas pameran secara konsisten terukur, iya, karena melalui strategi pemasaran otomatis kita tahu efektivitasnya bisa diukur ya. Terus ini, mengukur efektivitas pameran itu dari persentase jumlah pengunjung potensial untuk keseluruhan pameran yang mengunjungi stand perusahaan tertentu, terus persentase pengunjung yang berhenti namun tidak mengunjungi stand perusahaan tertentu. Jadi ini adalah tolak ukur dari efektivitas pameran. Apakah banyak bagaimana presentasi yang pengunjung yang berhenti atau pengunjung yang mengunjungi stand tapi nggak beli kayak gitu. Jadi kita bisa mengukur efektif nggak pameran kita. Terus presentasi melihat pada apa